Boleh kita mulai sekarang, Ketua? Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu dan Bapak yang terhormat. Terima kasih dan selamat datang bergabung dalam sesi webinar diskusi pengayaan pengetahuan capacity building terutama untuk kalangan jurnalis yang diselenggarakan oleh Society of Indonesian Science Journalists, Masyarakat Jurnalis Sains Indonesia berkolaborasi dengan Indonesian Journalists for Climate IJ4C, yang kali ini mengangkat isu yang sangat relevan ya, karena bulan depan ada penyelenggaraan Conference of Parties COP yang ke-30 terkait dengan perubahan iklim. Kali ini tema yang akan dibicarakan adalah berkaitan dengan keadilan iklim, terutama dilihat dari sudut pandang suku-suku asli di Indonesia, kelompok-kelompok yang memiliki pengetahuan dan kearifan lokal di Indonesia. Sains alam menjadi fondasi utama isu perubahan iklim, tetapi suara-suara masyarakat adat itu juga dianggap sangat penting dalam semua pembahasan dan diskusi terkait perubahan iklim global. Alasannya karena sebagian kelompok ini adalah masyarakat adat adalah mereka yang paling terdampak, sekaligus mereka yang paling tahu situasi di sekitar mereka akibat perubahan iklim seperti apa. Nah, inilah yang kemudian menjadi ide penyelenggaraan sesi ini, kolaborasi antara SISJ dan IJ4C. Tujuannya menyoroti pentingnya peran masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan global. Jadi bukan cuma ngomong atas nama masyarakat global, tetapi meminggirkan dan meninggalkan kepentingan masyarakat adat, tetapi memberi mereka panggung gitu ya. Bagaimana mereka bisa turut menentukan jalannya diskusi tentang perubahan iklim dan kebijakan di sekitarnya. Ini, aduh, mana ya, ini ada makhluk kaki 4 ini. Oke. Nah, dari pembicaraan ini kita berharap terutama teman-teman dalam Kucingnya mau ikut terutama jadi moderator itu, Mbak. ya itu aduh terutama teman-teman ketika mengangkat isu perubahan iklim, mungkin teman-teman juga bisa mulai banyak mendengarkan ya, membaca, mendengarkan, dan kemudian meminta pendapat dari kelompok masyarakat adat tentang bagaimana arah kebijakan perubahan iklim terutama di Indonesia ini dibawa. Nah, dalam sesi kali ini, teman-teman panitia, terutama dari SISJ sudah menghadirkan para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Ada Pak Imam Ardianto, Kepala Departemen Antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Beliau akan bicara tentang peran akademisi dalam kebijakan berbasis adat. Kemudian ada sobat jurnalis kita, Irma Tambunan, yang akan bicara tentang bagaimana jurnalisme untuk keadilan iklim dan bagaimana peran masyarakat adat di dalamnya. Dan tentu saja yang kita tunggu sekali hari ini adalah Pak Yoyo Yogasmana dari Kasepuhan Cipta Gelar, tokoh masyarakat adat yang akan kita dengar kalau bicara soal perubahan iklim, masyarakat adat tuh apa sih yang ada dalam pikiran mereka gitu, apa yang mereka usulkan, apa yang menjadi aspirasi mereka, bagaimana kita belajar dari laku dan sikap masyarakat adat itu, terutama untuk kasus Kasepuhan Cipta Gelar gitu ya. Kelihatannya masih ditunggu kehadirannya. Jadi pertama kita akan memberi kesempatan pada Pak Imam Ardianto dulu karena beliau ada rangkaian kesibukan yang harus dipenuhi hari ini. Jadi kita akan beri kesempatan pada beliau untuk memberikan materinya lebih dulu. Oh ya, saya Dewi, saya juga anggota SISJ dan saya bersama beberapa teman mendirikan juga organisasi yang namanya Indonesian Journalists for Climate, sebagian lulusan SISJ juga, karena kita merasa bahwa
isu iklim dan isu perubahan iklim itu ketinggalan dalam pemberitaan dan perbincangan sehari-hari di Indonesia. Dan ini adalah sesi seperti ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menghadirkan pengetahuan lebih, terutama bagi kalangan jurnalis, supaya kemudian kita punya bekal yang cukup gitu untuk memberitakan, menulis, meliput tentang isu-isu perubahan iklim. Baik, Pak Imam, saya akan berikan kesempatan pertama kepada Bapak untuk menyampaikan presentasi. Sebelumnya, apakah Ketua Anas mau memberi sambutan dulu sebagai panitia pelaksana? Kita beri sambutan, Mbak. Silakan, mohon maaf. Aduh, sedikit aja saya hanya menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman peserta, baik rekan jurnalis dari umum dan juga akademisi. Yang paling saya hormati tentu saja narasumber kita hari ini ada Bapak Imam Ardianto dan Kak Irma Tambunan. Eh, Pak Yoyo Yogasmana mungkin masih kita tunggu nantinya. Selamat datang dan terima kasih sudah berbagi bersama kami pagi ini. Ya, berbicara tentang webinar kali ini, suara masyarakat untuk keadilan iklim, ya SISC dan AG4C ingin menekankan sebenarnya menegaskan pentingnya sinergi antara sains, kearifan lokal dan jurnalisme gitu. Kami mempercayai bahwa jurnalisme sains itu sendiri memiliki peran strategis untuk ketiganya, menggabungkan ketiganya. Sehingga kita berharap ke depannya kebijakan-kebijakan terkait iklim ini akan lebih adil dan berkelanjutan. Harapannya ya kami diskusi ini membuat ruang refleksi dan kolaborasi untuk kita semua, baik para pembuat kebijakan dari akademisi dan juga jurnalis, bahwa kita mengetahui perubahan iklim itu atau keadilan iklim pun tidak hanya tentang mengurangi emisi karbon, tapi juga tentang mengakui tentang hak masyarakat adat, pengalaman masyarakat adat, dan juga pengetahuan mereka dalam eh, melestarikan lingkungannya. Begitu saja kali Mbak. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Anas, Ibu dan Bapak yang terhormat yang barangkali bukan anggota SISC atau IC4C. Beliau adalah Melvina Priyananda. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Ketua SISC. Baik, terima kasih sambutannya. Jadi saya menggarisbawahi pernyataan Ketua Anas tadi ya, bahwa peran masyarakat adat dalam posisi ini bukan cuma sebagai kita yang menjadi objek policy, tapi juga kita terutama ingin memberi highlight kepada masyarakat adat untuk turut menentukan jalannya policy itu harusnya seperti apa gitu ya. Satu hal lagi Bapak dan Ibu, dalam rangkaian pengetahuan, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kita terkait dengan isu perubahan iklim, SCC dan IC4C sedang menjajaki kemungkinan untuk menyelenggarakan seri-seri sesi tentang perubahan iklim. Jadi kali ini kita bicara soal masyarakat adat, mungkin minggu depan atau bulan depan kita bicara soal diplomasi iklim, mungkin berikutnya kita bicara soal keuangan iklim ya, climate finance dan seterusnya, karena isu iklim kita percaya sebagai salah satu isu, if not the most gitu ya, kalau bukan isu terbesar yang dihadapi oleh umat manusia pada generasi kita. Baik Ibu dan Bapak, saya akan melanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pak Imam Ardianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Assistant Professor di Departemen of Anthropology di Departemen Antropologi di Universitas Indonesia. Di antara banyak riset Pak Imam, riset dan konsultasi riset yang diberikan kepada beliau, di antaranya terkait dengan isu-isu yang berputar pada isu tentang masyarakat adat, konservasi, dan kehutanan komunitas. Beliau mendapatkan gelar
doktoral PhD dari Institute of Social Anthropology di Albert Ludwig Universitas di Freiburg. Mohon maaf nih Pak ya kalau salah-salah makhraj dan halakohnya. Dengan disertasi tentang hierarki dan formasi sosio-religius Kristen, adat, gereja, dan interdenominational relation terkait suku Kenyah di Kalimantan Tengah. Beliau mendapatkan 2 gelar MSc, yang satu dari EHEESS Paris, yang satu dari Universitas Indonesia pada Fakultas Sosial dan Politik. Pak Imam Ardianto, kami persilakan. Terima kasih Bu Dewi. Makasih Pak Anas, makasih teman-teman sains jurnalis dan juga partisipan. Saya sambil membuka slide saya. Pertama-tama mungkin saya harus kasih disclaimer terlebih dahulu ya. Ini presentasi yang akan saya sampaikan di hari ini mungkin masih di tahap-tahap awal saya belajar, initial stage ya, karena bicara mengenai pemosisian kampus dalam konteks keadilan lingkungan dan dalam konteks bekerja bersama masyarakat adat dan organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Nah, jadi saya akan senang sekali jika ada masukan, komentar, dan diskusi dari sini. Dan dari titik ini mungkin ini adalah part dari agenda dan proyek dari komunitas akademik Departemen Antropologi UI ke depan dalam rangka memikirkan ulang dan menata kembali roadmap arah pengembangan keilmuan dalam konteks penelitian yang bertumpu pada prinsip kolaboratif, kritis, dan inklusif. Jadi ini tahap-tahap awal, kayak gitu. Nah, dalam diskusi hari ini, saya akan berbicara mengenai 4 pokok hal ya. Pertama-tama mengenai masyarakat adat dan perubahan iklim dalam konteks inequality gitu ya. Jadi untuk menempatkan perubahan iklim tidak semata-mata berhadap-hadapan dengan persoalan-persoalan lingkungan, tapi dalam kaitannya dengan aspek sosial dan agraria. Kedua, bagaimana kemudian isu-isu yang dibicarakan dalam hal tersebut itu bisa berimplikasi terhadap bagaimana masyarakat adat itu sendiri dibicarakan dalam percakapan publik, dalam jurnalisme, dalam keputusan-keputusan internasional, dan juga dalam konteks tata kelola global dari hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim. Kedua, mau bicara mengenai implikasi hal tersebut. Jadi implikasi terhadap hal tersebut, dan yang terakhir saya akan bicara mengenai apa kira-kira yang bisa ditawarkan oleh kampus dan lesson learn apa yang telah saya lalui dan yang tengah saya rencanakan dalam konteks membicarakan masyarakat adat dan isu iklim. Oke, mungkin saya mulai dari poin pertama. Bu Dewi, saya punya waktu berapa ya biar saya nggak terlalu ngalur ngidul nih nanti takutnya, atau saya Kita terlalu cepat. batasi 15 menit ya Pak, supaya lebih Oke, banyak ruang 15 ya. untuk diskusi. Jadi Oke. teman-teman yang sudah menyimak penjelasan Pak Imam dan ingin segera mengajukan pertanyaan bisa langsung ke chat room ya. Jadi nanti kita layani first in first serve gitu Pak, biar Oke. semuanya kemudian. Thank you Pak. Oke, saya akan mulai ke poin yang pertama ya. Mungkin ini memberikan beberapa dari teman-teman mungkin sudah familiar, mungkin beberapa belum. Tapi saya ingin sharing apa yang dibicarakan di percakapan mengenai perubahan iklim dan masyarakat adat di dalam konteks riset-riset yang telah dilakukan di disiplin antropologi di Indonesia, setidaknya terutama pada para ahli yang mengkaji kajian-kajian mengenai antropologi dan perubahan-perubahan ekologi. Kita semua sudah tahu kayaknya bahwa perubahan iklim itu tentu akan terdampak kepada masyarakat adat. Dan banyak hal yang dibicarakan berkenaan dengan implikasi dari krisis iklim itu sendiri terhadap sumber-sumber penghidupan.
bisa persoalan kehilangan atas wilayah-wilayah buru karena perubahan lanskap dan ekologis, persoalan traditional fishing, ada isu-isu desertifikasi, deforestasi, impact terhadap banjir dan perubahan eh, daerah aliran sungai dan impact-impactnya terhadap kehidupan mereka, hilangnya spesies-spesies tanaman-tanaman yang juga bisa jadi berkaitan dengan pengetahuan dan kosmologi dari masyarakat adat, eh, penyakit, kita mulai bicara mengenai zoonosis dan juga isu kemunculan emerging disease sebagai akibat perubahan-perubahan itu. Hal-hal ini yang sudah banyak dibicarakan dalam kajian-kajian konservasi, lingkungan, dan lain-lain. Dan dalam konteks diskusi dalam ilmu sosial, kita juga membahas hal yang berkaitan dengan aspek sosial yang mengiringi dampak-dampak tadi dan juga melatar belakangi pula sebetulnya persoalan-persoalan dihadapi masyarakat adat. Ada beberapa hal, dampak krisis iklim memang tidak pernah berdiri sendiri, tapi akan selalu berkaitan dengan dua hal setidaknya yang udah saya dapatkan informasinya dan dengan memperhatikan berbanyak-banyak literatur dan kunjungan saya ke beberapa tempat. Pertama, pemburukan atas kondisi krisis iklim itu sendiri akan lebih parah apabila disituasikan dalam konteks pemindahan paksa. Jadi peminggiran yang sudah ada sebelumnya itu bisa memelatari persoalan-persoalan yang lebih berat lagi. Nah, peminggiran itu beberapa di antaranya sudah sejak dari era Orde Baru, kita udah ingat ada banyak program respen yang disasar kepada masyarakat adat yang dianggap tidak tinggal menetap dan dipaksa untuk kemudian tinggal menetap di banyak tempat di Sumatera dan Kalimantan dan di Sulawesi. Ada banyak contoh kasus di mana resettlement penduduk itu telah melakukan pemindahan paksa terhadap banyak komunitas adat di wilayah-wilayah yang secara konservasi bernilai tinggi gitu ya. Nah, ini dilatari oleh juga kemunculan kebijakan-kebijakan pemerintah di era Orde Baru yang berorientasi melakukan perubahan dan transformasi agriculture dan politik populasi. Aspek kedua adalah peminggiran yang juga muncul karena efek dari program lain seperti transmigrasi yang bisa melatari banyak komunitas adat untuk dipindahkan. Saya tahu tidak semua komunitas adat mengalami ini, tapi saya sengaja mengambil porsi besar untuk ini karena sepertinya ini adalah kelompok yang jarang dibicarakan ya dalam membicarakan isu iklim karena mereka adalah orang-orang yang kemudian akan terekspos oleh persoalan-persoalan ketimpangan sosial politik ekonomi yang ada di banyak tempat karena mereka harus berpindah dan mendekati wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dari transformasi sosial ekonomi yang begitu drastis seperti tambang, kebun, dan juga logging. Itu telah punya konsekuensi nanti dalam konteks berbicara mengenai bagaimana masyarakat adat sendiri berhadapan ya dan menjadi subjek aktif membayangkan apa yang sering disebut oleh jurnalis dan juga gerakan masyarakat sipil membicarakan kearifan lokalnya. Nanti mungkin saya akan bahas lebih lanjut. Dan juga isu selain pemindahan paksa dalam artian memang dipindahkan secara ruang, ada juga pemindahan dan peminggiran di mana displacement itu tidak bergerak. Jadi social and cultural displacement. Jadi ini adalah displacement without moving gitu ya. Jadi bisa jadi ada banyak komunitas yang memang sudah lama bertempat tinggal di situ, masih ada di situ, tapi lanskapnya berubah secara drastis sehingga dia kemudian mengalami ketercerabutan terhadap lingkungan sekitarnya. Dan ini berdampak terhadap aspek yang kedua, sebetulnya keterputusan ikatan dengan tempat gitu ya. Nah, sebenarnya isu-isu ini penting untuk diadres ketika kita bicara dan berharap mengenai tempat masyarakat adat dalam percakapan publik, di dalam jurnalisme, di dalam peran mereka dalam engagement dengan inisiatif-inisiatif global dan lain-lain. Kenapa ini penting? Karena kita nampaknya perlu melihat aspek di mana apa yang disebut pengetahuan lokal dan kearifan lokal
itu sesuatu yang selalu berhadap-hadapan dan bertransformasi seiring dengan krisis dan juga perubahan yang terjadi di sekitarnya. Itu hal yang ingin saya tekankan untuk memahami tempat masyarakat adat sebagai subjek yang setara dalam sains dan juga dalam kebijakan. Jadi dua hal ini saya pikir perlu kita pikirkan kalau hal-hal yang berkenaan bahwa mereka akan selalu memiliki pengetahuan yang selalu adaptif, yang selalu berkesesuaian dengan konservasi, sudah ada yang banyak yang bicarakan. Menurut saya hal ini penting untuk kita bicarakan karena ini implikasi dari sejarah ketimpangan sosial politik yang membuat tempat masyarakat adat dalam perubahan iklim harus kita pahami dalam percakapan yang seperti saya sampaikan di sini. Jadi ini isu yang besar menurut saya dan ini berimplikasi terhadap hal yang saya pikir cukup krusial dalam menempatkan mereka sendiri dalam berelasi dengan jurnalis, dengan akademisi, dan juga dengan banyak aktor-aktor lain yang memiliki concern dengan kawasan-kawasan yang dilindungi dalam rangka mitigasi iklim. Jadi persoalan-persoalan yang setelah saya sebutkan di slide sebelumnya menunjukkan bahwa mereka memang harus kita pikirkan ulang ketika kita membicarakan tempat mereka dalam percakapan mengenai isu krisis iklim. Pertama, kita harus sadar bahwa seringkali masyarakat adat itu sekarang ditempatkan sebagai garda terdepan dalam konservasi dan mitigasi krisis iklim. Selalu ada banyak peristilahan-peristilahan dan naratif-naratif di dalam bentuk-bentuk pemberitaan-pemberitaan mengenai masyarakat adat yang memberikan mereka porsi besar dan peran besar sebagai custodian atau guardian of the forest dan lain-lain. Tapi kita tahu bahwa kondisinya juga banyak masyarakat adat tengah mengalami transformasi dan juga krisis kultural karena hal-hal yang telah saya sebutkan tadi di slide sebelumnya. Ini mungkin membuat kita harus berpikir mengenai apa itu sendiri kearifan lokal dan kenapa itu menjadi dasar dari keberhakan atau pemberian responsibility dari banyak orang di luar komunitas masyarakat adat itu sendiri untuk menjaga hutan dan melindungi lingkungan gitu. Karena kenapa? Karena pengetahuan lokal ini tengah ada dalam konteks situasi itu. Tapi wacananya seringkali memang kita merasa bahwa kearifan lokalnya ada di sana, dia ada dilakukan dalam konteks komunitas yang tengah masih melanjutkan apa yang telah dijalankan dari sejak nenek moyang mereka. Tapi ini kebetulan menjadi riset saya khusus disertasi saya. Banyak wilayah di berbagai tempat di hulu Borneo sekarang itu sudah mulai banyak yang berkonversi dalam konteks keagamaan menuju ke satu bentuk keagamaan yang bisa jadi mencirikan dorongan yang kuat untuk melakukan keterputusan total dengan tradisi. Jadi ini hal yang mungkin harus dipikirkan dalam membicarakan siapakah yang akan bisa kita bayangkan dalam membicarakan kearifan lokal. Ketika kearifan lokal itu sendiri selama 40 tahun terakhir justru jadi objek yang tengah ditinggalkan karena perubahan-perubahan sosial. Biasanya resettlement, transmigrasi, dan lain-lain adalah sesuatu yang menjadi pijakan awal dari perubahan-perubahan kultural seperti ini. Yang kedua adalah perubahan ekonomi politik dan juga relasi rural-urban yang ada di kalangan masyarakat adat itu sendiri, yang melatar belakangi munculnya aspirasi-aspirasi baru mengenai ikatan kultural masyarakat adat dengan hutan, terutama di kalangan anak muda. Studi yang sudah dilakukan dalam disiplin antropologi sudah menunjukkan banyak hal mengenai munculnya aspirasi-aspirasi untuk tinggal di dalam konteks pindah ke kota dan orientasi kota. Nah, apa kira-kira implikasi hal tersebut dalam konteks keberlanjutan dan transformasi dan daya adaptasi dari pengetahuan dan kosmologi lokal terhadap perlindungan lingkungan. Nah, ini juga hal-hal yang jarang dibicarakan. Inilah hal yang seringkali muncul sebetulnya dalam concern-concern dari masyarakat sipil dan dari para tokoh-tokoh masyarakat adat sendiri, mengingat bahwa exposure dan juga engagement dengan bentuk-bentuk praktek kultural yang lain dari segi interaksi dengan rural urban ini melatari sebetulnya keterputusan ikatan terhadap kawasan yang melatari pula sebetulnya proses dan persepsi dan ikatan yang berbeda terhadap kawasan-kawasan yang disasar untuk perlindungan dalam kerangka menangani krisis iklim.
Nah, ini satu hal gitu ya. Nah, ada lagi hal yang kedua. Mengingat kondisi yang ada di poin ke-1, menariknya kalau saya lihat, seringkali dan tata kelola global ya, global governance mengenai krisis iklim itu sebetulnya cenderung mendorong gitu ya, derasnya dukungan dana dan engagement dan pembentukan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional yang mengharus utamakan peran masyarakat adat dalam perlindungan hutan dan pencegahan deforestasi. Akan tetapi seringkali, meskipun tidak semua ya, saya nggak bisa bilang ini semua, mungkin saya mengadres hal yang bisa jadi nggak secara skala tidak terlalu besar, saya tidak punya riset mengenai itu. Tapi seringkali itu menempatkan masyarakat adat sebagai aktor yang paling utama, itu harus juga mempertimbangkan, saya pikir, hal-hal yang berkaitan dengan dukungan-dukungannya itu sendiri yang seringkali sporadis, sedikit sekali yang jangka panjang, sektoral, dan fragmented. Dengan ragam tata kelola dan keterlibatan support atas praktek dan pengetahuan masyarakat adat yang sustain gitu. Nah, itu sepertinya satu tantangan gitu. Dan kalau kita tidak memperhatikan aspek-aspek di poin 1, terkadang itu juga jadi sulit mengingat bahwa ekspektasi dan harapan dari aktor-aktor di tingkat pemerintahan atau NGO-NGO internasional berharap adanya kearifan lokal, akan tapi situasinya belum tentu semulus itu gitu di lapangan karena kondisi-kondisi yang telah saya sebutkan tadi. Either memang sudah ditinggalkan, either tengah bertransformasi. Nah, disinilah titik persoalannya gitu. Karena kearifan lokal itu buat disiplin antropologi memang agak sedikit berbeda dengan percakapan publik yang selalu dianggap selalu sustain sebagai tradisi, kaku, statik, tapi kita selalu melihat bahwa masyarakat adat itu adalah subjek aktif yang selalu mentransformasikan pengetahuannya seiring dengan perubahan masa. Jadi tradisi itu sesuatu yang memang selalu diasosiasikan dengan masa lalu, tapi mensyaratkan kreativitas dalam konteks bentuk-bentuknya. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan. Poin yang terakhir sebetulnya yang saya sering dengarkan dari justru teman-teman masyarakat adat. Saya kebetulan tadi di sini bersama Kinan Tegar, salah satu anak muda adat dari Sungai Utik yang menjadi mahasiswa antropologi. Saya di Cibeduk bersama dia tadi, yang membicarakan mengenai isu-isu environmental justice. Ini isu yang kemudian berbicara mengenai apakah kita sudah memikirkan ulang mengenai bagaimana program wacana publik itu kemudian bisa memberikan beban penyelesaian masalah kepada masyarakat adat yang cukup adil. Mengingat bahwa dengan berbagai kendalanya seperti yang telah saya sebutkan di atas, itu suatu kerja yang tidak ringan. Tapi mereka kemudian ketika kita harapkan menjadi corong dan garda terdepan, memang mereka betul ada di tempat dan di lokasi, pasti lebih tahu. Tapi itu juga memiliki implikasi beban moral yang perlu kita pikirkan kembali kalau menurut saya, dan perlu juga diingat kembali bahwa pengetahuan lokal yang ada dalam konteks mereka juga harus kita lihat sebagai sesuatu yang tidak pernah selalu bisa menjawab persoalan-persoalan yang hadir karena masalahnya dibawa oleh kita. Misalnya karena kita dalam pengertian orang dari luar masyarakat adat gitu ya. Yang itu juga saya pikir harus kita diskusikan. Orang harus memproteksi 20.000 hektar untuk memastikan GHG dan karbon ininya bagus, bebannya besar, tapi secara funding dan tanggung jawab belum tentu bisa mengakomodasi dan bisa dilaksanakan dengan mudah oleh mereka. Sementara dampak yang telah menghasilkan persoalan-persoalan lingkungan di sekitar mereka itu memiliki peran yang tidak terlalu besar. Jadi ini kayaknya satu hal yang perlu kita bicarakan. Dan seringkali ini yang 2 menit terakhir, Pak Imam. ya, oke, nanti saya cepat yang di akhir. Oke, jadi ini saya pikir satu hal yang harus dipikirkan. Dan dengan konteks demikian, saya pikir kita perlu bicara mengenai hal yang lebih lanjut kita diskusikan di luar soal pengakuan dan perlindungan, tapi kita juga harus bicara mengenai reparasi dan pemulihan. Kasus di Selandia Baru udah bisa menjadi permulaan diskusi. Papua, Kalimantan, dan Sumatera akan kita harus pikirkan. Saya akan next aja. Nah, Departemen Antropologi sudah memulai proses yang disebut dengan engage etnografi dan transdisiplinaritas riset.
kita kemudian berangkat dengan sebuah kerangka yang ingin mendekolonisasi perspektif kami. Kenapa? Karena seringkali studi sebelumnya menempatkan masyarakat adat sebagai objek kajian. Jadi dalam studi-studi antropologi sebelumnya kita bicara mengenai research about indigenous people, dan sekarang kita lagi mulai transisi untuk research with indigenous people, yang tidak menempatkan masyarakat adat dalam kerangka yang terlalu romantik, tapi menempatkannya sebagai subjek aktif dalam berpengetahuan dan berinteraksi dengan perubahan dunia. Kita juga akan menempatkan mereka dalam konteks co-creators of knowledge, jadi bukan subjek pasif. Kita harus sudah mulai membayangkan bentuk-bentuk output-output luaran riset yang membuat relasi lebih simetrik antara kampus, masyarakat adat, dan masyarakat sipil, dan memberikan ruang-ruang bagi suara yang terpinggirkan, termasuk di masyarakat adat itu sendiri, misalnya bagi anak-anak, perempuan, dan komunitas yang lebih rentan. Transdisiplinaritas ini berangkat dengan asumsi bahwa kita perlu menempatkan epistemologi lokal dan cara memahami itu dalam sesuatu yang sejajar dan berdialog ketimbang menempatkan dia sebagai satu-satunya jawaban atas persoalan krisis iklim. Jadi ada proses mutual learning antara justru kampus dan masyarakat adat, di mana keduanya itu melakukan proses transformasi untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan krisis iklim, dan juga produksi pengetahuan yang seringkali berangkat dalam kerangka-kerangka yang bias. Jadi hal itu telah dilakukan dalam inisiatif kami dengan membangun kolaborasi dengan Badan Registrasi Wilayah Adat dengan menempatkan mahasiswa dalam kegiatan MBKM dan mulai melakukan riset kolaboratif student, mahasiswa, indigenous people, dan masyarakat sipil. Ada banyak kegiatan dengan KKI Warsi, dengan BRWA, dengan kemarin kita Rimba Hari, kita juga kolaborasi etnografi dengan Fauna Flora Internasional. Dari kesemuanya kita melihat betapa pentingnya kemudian dibangunnya perspektif yang bisa membuka ruang untuk menempatkan perspektif dan aspirasi mereka sendiri dalam memahami perubahan lanskap dan relasi sosial. Jadi keywordnya adalah kearifan lokal harus kita tempatkan dalam kerangka yang lebih dinamis dan menempatkannya sebagai kerangka yang hasil dari dialog pula. Jadi dia tidak pernah steril, dia selalu berdialog dengan itu. Dan sebenarnya peran kampus, akademisi, masyarakat sipil, dan jurnalis adalah menjadi bagian dalam upaya dialog tersebut. Dan disitulah mungkin kita akan bisa mendapatkan banyak insight dalam kerangka meaningful untuk memikirkan kembali kebijakan, tata kelola, dan juga persoalan-persoalan penting yang perlu diangkat dalam percakapan publik. Saya pikir cukup demikian, Ibu Dewi. Makasih semua, mohon masukan dan komentarnya. Terima kasih Pak Imam. Untuk saya, nggak tahu ini apakah saya bicara atas untuk pengalaman yang sama dengan jurnalis-jurnalis lainnya ya. Ini menyimak Pak Imam butuh konsentrasi karena beberapa dari hal yang paling mudah saja, beberapa pilihan kata ya, diksi dan kemudian jahitan-jahitan kalimatnya itu kita perlu benar-benar dengerin gitu untuk memahami ini maksudnya apa sih gitu. Jadi nanti saya kira akan menjadi isu diskusi yang cukup menarik. Yang saya catat Pak Imam tadi dimulai dari bahwa isu krisis itu tidak berdiri sendiri ya, terutama untuk masyarakat adat dia punya banyak sekali komplikasi. Mereka punya banyak kehilangan, mungkin jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang di luar komunitas masyarakat adat ya, terutama karena hidupnya itu hampir seluruhnya berkait dengan alam, sehingga ketika alamnya kena persoalan krisis iklim jadi kena semua fase-fase dan bagian hidupnya. Yang kedua, bagaimana tadi Pak Ipa mencatat ada pengetahuan dan kearifan lokal yang selalu diposisikan berhadapan-hadapan dalam konteks ilmu yang kita pakai sebagai acuan menentukan arah kebijakan. Nah, kalau dalam masyarakat adat, bagaimana mereka harus ditempatkan, di mana tempatnya? Pada saat yang sama, kearifan lokal ini tadi kalau catatannya Pak Imam ya justru bisa jadi beban untuk masyarakat adat, karena masyarakat adatnya sendiri yang kita pahami sebagai orang-orang yang setia pada adatnya mungkin sudah mengalami banyak perubahan ya, mengalami banyak transformasi, mungkin sudah tidak mempraktekkan adatnya lagi, mungkin sudah pindah ke kota, mungkin sudah ganti profesi dan seterusnya, sehingga ketika ada pernyataan bahwa masyarakat adat kaya dengan kearifan lokal dan pengetahuan turun temurun gitu ya. Ini pengetahuan yang mana, kearifan lokal yang mana, malah jadi beban gitu ya. Catatannya Pak Imam tadi. Juga ada masyarakat adat ketika muncul
aspirasi untuk memberi panggung, ayo kita ajak, ayo kita apa ya, kita kasih center stage gitu ya, itu seringkali kemudian ditinggalkan prosesnya di tengah-tengah. Ini karena isu funding, mungkin karena isu engagement-nya terbatas dan seterusnya. Akhirnya beban penyelesaian isu krisis iklim justru diberikan kepada mereka. Nah, catatan yang terakhir tadi Pak, yang menurut saya paling penting adalah bagaimana menjadikan pemikirannya, bagaimana menjadikan masyarakat adat bukan sekedar sebagai objek, tapi sebagai subjek dalam isu-isu menyangkut keadilan iklim, tetapi subjek yang merupakan rekan pencipta pengetahuan. Gitu. Bagus sekali kalimatnya. Bukan sebagai figur-figur romantik gitu. Mungkin sebagian besar dari kita yang tidak punya keterkaitan dengan masyarakat adat, nggak punya peluang dan kesempatan untuk pergi ke Kasepuan atau ke Jambi atau ke Sumatera atau ke Kalimantan, kayak saya yang lama di Bekasi gitu ya, itu seringkali mungkin memang betul Pak terjebak pada isu-isu romantis tentang masyarakat adat. Jadi akhirnya poin terakhir yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, bagaimana peran jurnalis, aktivis dan kemudian kampus itu menjadi bagian dari proses dialog ini untuk menempatkan masyarakat adat tadi sebagai subjek rekan pencipta pengetahuan dan kemudian dari situ mulai banyak berbicara tentang isu keadilan iklim. Mudah-mudahan catatannya tidak salah ya Pak Imam ya. Betul, Baik, lebih mantap sama Bu Dewi. terima kasih Pak. Dari Pak Imam sebenarnya saya ingin karena Pak Imam waktunya mungkin tidak terlalu banyak, saya ingin mengajak teman-teman yang sudah punya daftar pertanyaan untuk langsung menuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar. Jadi langsung nanti kita sampaikan beliau. Dan menunggu proses itu, saya ingin memberi kesempatan kepada Irma Tambunan. Nah ini hubungannya sama masyarakat adat udah begini banget gitu ya, deket banget gitu ya. Saking seringnya meliput dan menulis tentang isu masyarakat adat. Irma 15 menit juga ya, nanti sama-sama pertanyaan untuk Pak Imam dan Irma kita jadikan satu. Enggak? Oke, Kak. Pak Imam tapi masih di sini ya, Kak? Kalau misalkan Pak Imam memang ada Masih acara yang... Oh, masih ya Pak, aman berarti ya? Aman ya Pak, kita kasih 15 menit jadi supaya Wah, akan nanti kasih woro-woro. bisa Kalau nyambung ya Pak Siap. dari Pak Imam ke Kak Irma. boleh Silakan. boleh. Iya, baik. Terima kasih Kak Ime. Terima kasih Pak Imam, Bang Anas, dan juga seluruh teman-teman yang ada di sini. Saya Irma dari Harian Kompas dan juga anggota SISJ. Terima kasih untuk memberi kesempatan berbagi cerita di sini, dan sebagian udah saya lihat nih, sebagian teman-teman liputan bareng yang ada di sini loh Kak. Jadi sedikit banyak nanti bisa saling berbagi juga dengan teman-teman yang lain. Mungkin dari admin bisa bantu share ininya, paparannya. Eja, sambil berjalan ya nanti ya paparannya. Tadi sudah disinggung cukup banyak dari Pak Imam terkait keadilan iklim dan masyarakat adat. Nah, saya mencoba melihatnya dari sudut pandang jurnalis. Kenapa kita perlu mengangkat persoalan keadilan iklim ini untuk masyarakat adat? Ya, nah ini karena saya melihat krisis iklim ini kan global dialami oleh seluruh dunia ya, tetapi kenapa masyarakat adat ini perlu menjadi perhatian teman-teman media untuk mengangkatnya? Karena selama ini memang cenderung senyap atau disenyapkan, jadi sehingga tidak terdengar, dan tidak hanya di masyarakat adat tetapi juga di daerah-daerah yang jauh terpencil atau di pedalaman. Nah, perubahan iklim, banjir bandang yang terjadi di mana-mana seperti di Jakarta itu sudah pasti menaruh perhatian dari pemerintah pusat ya, bantuannya langsung datang. Atau yang baru-baru ini terjadi di Bali itu langsung menjadi pemberitaan yang cukup besar di media-media. Tetapi bagaimana dengan bencana alam yang terjadi di pedalaman atau di masyarakat adat, di mana itu jauh dari akses informasi dan perhatian dari negara, itu seringkali tidak terdengar dan akhirnya tidak menjadi perhatian.
Contohnya aja ketika terjadi baru-baru ini banjir merendam di Aceh Barat. Banyak dari kita yang nggak tahu dan akhirnya juga tidak terangkat dalam pemberitaan. Lalu juga banjir tahun lalu di pulau-pulau kecil, termasuk di Pulau Sipora di Mentawai, itu juga cenderung sifatnya hanya berita-berita yang ada tayang di lokal. Tapi untuk menjadi isu besar yang diangkat secara nasional masih cenderung belum kuat. Nah, begitu juga selain bencana juga perubahan iklim ini juga dialami mulai dari gagal panen. Nah, ini juga dirasakan oleh masyarakat adat. Kami seperti ada di gambar itu di Papua ya, di Wamena, mereka sudah menanam kopinya bertahun-tahun, hasil baik, tapi memang mereka merasakan dalam 5-10 tahun terakhir ini panen kopinya itu terus berkurang. Cerita dari kopi Papua ini tidak banyak didengar tentang bagaimana gagal panen yang mereka alami atau persoalan hama yang mereka hadapi, dan juga ketika ketinggian kopi membutuhkan lebih tinggi lagi karena eh, iklim yang semakin menghangat di sana. Nah, masyarakat adat membutuhkan dukungan untuk bagaimana memitigasinya. Dalam hal ini peran medialah yang sangat penting untuk menyuarakan atas kepentingan atau suara yang menjadi keprihatinan mereka. Next, Kak. Ya, kenapa juga masyarakat adat ini penting untuk kita suarakan dalam cerita-cerita soal keadilan iklim. Tadi disinggung oleh Pak Imam ya bahwa mereka memiliki kearifan lokal, tetapi apakah masih relevan dengan kondisi sekarang? Namun dari sudut pandang saya, Pak, kearifan lokal itu masih banyak kita dapati di daerah-daerah termasuk yang ada di gambar ini. Contohnya adalah Bekarang. Ini mungkin juga yang masih sering dilakukan tradisinya di berbagai daerah lainnya seperti lubuk-lubuk larangan di Sumatera Barat, di Bengkulu, di Jambi. Lalu juga ada ritual petik laut, ada tradisi sasi di Maluku yang mirip-mirip, tetapi memiliki pesan untuk menjaga alam untuk tidak mengeksploitasi. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat adat ini, mungkin mereka tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga iklim, tetapi apa yang mereka lakukan itu terus berlanjut sampai dengan sekarang. Itu sebenarnya bisa menjadi pesan bahwa itulah upaya yang mereka lakukan untuk menjaga iklim dari dampak-dampak menghancurkan. Kalau di Jambi ini juga yang menjadi keprihatinan adalah tradisi konservasi yang mereka lakukan itu dalam kondisi terancam. Misalkan lubuk larangan di hulu-hulu Sungai Batanghari itu masih mereka lakukan, tetapi ancamannya apa? Ancamannya adalah peti, tambang emas liar, atau pembalakan liar di hulu-hulu sungai. Itu dampaknya adalah mencemari air Sungai Batangharinya. Jadi saya mencoba melihat sudut pandangnya, tradisi itu masih ada, tapi tradisi ini menjadi terancam karena ada faktor-faktor lainnya juga. Sehingga masyarakat adat seringkali dihadapkan pada dilema, apakah kami masih bisa untuk melestarikan tradisi yang kami miliki ini, ataukah kami perlu meninggalkannya? Karena untuk melestarikan tradisi yang telah berjalan ini, eh, itu istilahnya udah semakin berat ya. Jadi ketika mereka masih terus menjaga lubuk larangan, tetapi kemudian tiba-tiba air Sungai Batanghari pasang surut begitu cepat, ketika pasang kemudian airnya meluap dan
ikan-ikannya sudah pergi, itu menjadi resiko-resiko yang dihadapi oleh masyarakat adat. Itu sebabnya masyarakat adat menjadi kelompok-kelompok yang bisa dibilang paling rentan sebagai terdampak oleh perubahan iklim. Next, Kak. Nah, ini adalah bagian dari ritual mandi Balimo di Kerinci yang gambar yang di belakang itu masyarakatnya berdoa sebelum mereka memulai ritual, dan kemudian itu selama seharian penuh mereka akan beriringan menyeberangi sungai untuk mandi air jeruk. Mereka sebut limau ya, makanya disebut mandi Balimau. Nah, di masa lalu tradisi mandi Balimau ini sesuatu yang diyakini akan membersihkan mereka dari segala dosa-dosa, dan mereka akan meminta maaf dan mereka akan berdoa untuk kepada Sang Pencipta bahwa hasil hasil bumi pada masa tahun-tahun ke depan itu akan lebih baik. Tetapi yang menjadi tantangan pada tradisi mandi Balimau di hari-hari ini adalah sungai yang tercemar. Itu tidak hanya di Sungai Batanghari, karena mandi Balimau ini juga ritual yang dilaksanakan di beberapa provinsi di Sumatera, di Kepulauan Riau, di Sumatera Barat, di Bengkulu, di Jambi, bahkan sampai ke Bangka Belitung dan Sumatera Selatan masih menjalankan ritual mandi Balimau ini. Ini menjadi tantangan baru ketika mereka berupaya untuk melestarikannya, Kak. Lalu gambar yang di depan adalah ini masyarakat yang masih setia untuk menjaga tumbuhan-tumbuhan obat di hutan ya, ini di hutan adat Hyang di Kerinci. Ini masih untuk di beberapa daerah pedalaman masyarakat tuh masih yang memanfaatkan tumbuhan obat dan menjaganya. Juga kalau di komunitas orang rimba yang mereka masih menjaga pohon, ada pohon yang mereka rawat dan diwariskan sebagai miliknya gitu, dan ketika mereka lahir dihadiahi satu batang pohon, dan pohon itulah yang akan dijaga sampai dengan lahir, sehingga ada keyakinan kalau pohon itu ditebang maka seperti menghilangkan nyawa seseorang. Itu sebabnya kemudian di Bukit 12 itu orang rimba itu identik disebut sebagai penjaga hutan ya, karena mereka memang betul-betul menjaga pohon-pohonnya itu sebagai bagian dari nyawa mereka. Tetapi kemudian perubahan-perubahan yang terjadi, alih fungsi hutan dan pemindahan hak kelola untuk kepentingan bisnis itu yang kemudian mengaliniasi mereka dari hutannya, sehingga mungkin belakangan ini kita sering kali melihat orang rimba sebagai sumber masalah sosial, penyakit sosial, orang rimba yang kemudian mengemis di jalan atau yang terlunta-lunta di bawah kebun sawit, kemudian berkonflik dengan PT atau dengan masyarakat sekitar. Next, Kak. Nah, ini mengapa kita sebagai jurnalis itu sangat memiliki peran yang diharapkan bisa membela keadilan iklim gitu, karena kalau tidak disuarakan maka siapa lagi yang akan menyuarakan keadilan iklim ini untuk masyarakat adat, karena kondisi mereka yang teralienasi, yang selalu terpinggirkan, yang tidak memiliki suara gitu, dan seringkali dianggap sebagai orang-orang bodoh yang sangat mudah untuk di, 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 ditipu ya. Nah, ini adalah gambar dari masyarakat adat di Toba yang mereka melaksanakan ritual doa saat unjuk rasa untuk mendorong disahkannya RUU masyarakat adat. RUU masyarakat adat yang sampai dengan sekarang ya sudah 7 tahun lebih kalau nggak salah, masih tersendat-sendat hingga sekarang, dan kalau kita lihat di pemberitaan di media memang belum cukup menendang untuk bisa mendorong agar RUU ini bisa segera disahkan. Next, Kak.
Nah, apakah solusi iklim ini mengabaikan hak masyarakat adat? Ini yang sering banget terjadi di banyak daerah. Solusi iklim yang sering kali disampaikan pemerintah soal energi terbarukan, proyek-proyek. Ini contohnya di Flores, masyarakat adat yang protes untuk menolak proyek geotermal karena mereka menganggap tidak ada manfaatnya. Ini saya dapat juga nih ceritanya dari salah seorang pater tadi malam. Saya mengikuti Zoom yang diselenggarakan oleh Unpar, sangat menarik. Beliau menceritakan tentang bagaimana keluh kesah masyarakat di sana yang selama ini memang nggak hampir nggak begitu nggak terdengar. Jadi di Flores itu kan tenaga potensi listrik dari geotermalnya sangat besar ya, sampai dibilang pulau itu sebagai pulau panas bumi gitu, sebagai sumber panas bumi. Dan kemudian eh, banyaklah dibuat proyek-proyek geotermal di Flores. Eh, Beberapa di antaranya adalah proyek-proyek yang dibangun di desa di sekitar permukiman yang itu sangat sangat mengancam dan berisiko bagi masyarakat untuk keselamatan masyarakat. Yang terakhir kasusnya adalah di salah satu proyek geotermal itu gagal, jadi tidak keluar panas buminya, malah yang keluar adalah semburan lumpur yang akhirnya itu mencemari pertanian di sana. Akhirnya masyarakat demo dan terakhir itu eh, seluruh keuskupan di sana menolak proyek geotermal. Itu adalah bukti bahwa eh, proyek-proyek yang mengatasnamakan kepentingan untuk mitigasi iklim itu ternyata juga tetap tidak ramah untuk komunitas adat ini. Mereka lagi-lagi menjadi korban dari proyek-proyek tersebut. Dan itu tidak hanya di Flores, di Jambi, tempat saya berada, itu juga menimbulkan banyak masalah. Proyek PLTA di Kerinci misalkan, itu yang harus menggusur banyak warga, lalu juga menimbulkan banjir, ekses-ekses yang seringkali tidak terangkat dalam pemberitaan. Next, Kak. Nah, ini kita langsung masuk ke liputan ya. Ini teman-teman juga udah sering liputan soal masalah-masalah iklim dan pasti sudah menerapkannya juga. Jadi saya hanya sedikit memberi penekanan gitu tentang bagaimana pendekatan lingkungan ini bisa pendekatan liputan yang baik diterapkan di masyarakat adat, karena di masyarakat adat itu memiliki masing-masing dengan aturan-aturannya yang harus kita ikuti. Dalam pengalaman saya di Orang Rimba, saya meliput udah dari tahun 2006, jadi memiliki komunikasi yang cukup panjang dengan Orang Rimba. Yang pertama saya merasakan itu adalah betapa pentingnya untuk menumbuhkan kepercayaan di antara eh, eh, saya dengan Orang Rimba gitu. Jadi dengan komunitas adat ini. Selama kepercayaan itu tidak ada, mereka tidak akan mungkin mau bicara atau tidak akan mungkin mau menemani saya untuk menceritakan tentang kehidupan mereka. Eh, itu hanya akan tumbuh ketika sudah ada kepercayaan. Nah, em, yang pasti adalah juga memahami bagaimana aturan adat itu diterapkan. Ambil contoh di salah satu kelompok di Orang Rimba itu ada yang masih sangat eh, tidak memperbolehkan ada kamera masuk atau kamera dijepret atau ada flash menyala. Itu yang harus kita pahami betul bahwa kita akan menghormati apa yang mereka mereka berikan aturannya. Lalu ada juga beberapa titik yang eh, kalau ke sini harus bersama-sama gitu, tidak boleh sendiri, nanti baliknya nggak ini ya, baliknya nggak ketemu. Seperti itu. Nah, ini pada gambar ini hmm, adalah kelompok dari pemuda rimba yang menceritakan tentang hutan mereka di radio lokal, komunitas lokal.
Mereka menceritakan tentang bagaimana kearifan di Bukit 12 itu macam-macam dan sangat menarik, dan ini merupakan cerita yang tidak banyak juga diangkat, tetapi sebenarnya sangat menarik karena sangat humanis. Misalkan tentang dewa gitu. Jadi orang-orang rimba itu kan punya dewa-dewa yang mereka taati gitu. Ada dewa gajah, ada dewa harimau, ada dewa beruang. Itu waktu saya tahu kan, itu kamu anggap dewa gitu. Ternyata iya, itu kami anggap dewa, dan walaupun mereka belum pernah ketemu dengan si gajahnya ini. Tetapi penghormatan itu merupakan bagian dari yang tanpa mereka sadari itu membuat mereka menjaga alamnya, karena mereka eh, menghormati bahwa itu merupakan rumahnya dari para satwa-satwa itu. Nah, itulah yang mereka ceritakan di radio, dan itu didengarkan oleh orang-orang desa di sekitar, orang-orang di sekitar kebun sawit yang di luar-luar Taman Nasional itu, menjadi cerita-cerita inspiratif untuk mereka. Lalu praktik-praktik adaptasi lokal ini juga sangat menarik untuk diangkat. Jadi misalkan bagaimana mereka memanfaatkan rotan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan memanfaatkan rotan, mereka akhirnya tidak menebang sekitarnya karena mereka membutuhkan tanaman-tanaman itu. Lalu memanfaatkan bambu dan tumbuhan-tumbuhan obat. Cerita-cerita ini jika diangkat dari sisi humanisnya, itu biasanya akan selalu menarik. Nah, kalau di riset di Kompas itu, cerita apa sih yang biasanya akan selalu viral gitu? Kalau soal iklim itu kadang naik turun ya, kadang tinggi, kadang enggak, kadang juga tergantung judulnya. Ini kalau judulnya cukup nendang gitu, dia akhirnya pembacanya banyak. Tetapi kalau cerita-cerita tentang satwa dan biodiversitas itu biasanya selalu akan viral dan banyak sekali yang nge-share. Ternyata perhatian publik itu juga apalagi itu kalau dikaitkan dengan uh, satwa dan manusia. Jadi ada sebuah hubungan di situ. Oke. Kak Next. Irma, 2 menit terakhir. Iya, sudah sedikit lagi. Nah, ini tips liputan untuk di masyarakat adat yaitu tadi bangun kepercayaan, memahami konteks budayanya di sana, terus hukum adatnya, dan kita mungkin bisa berkolaborasi dengan jurnalis lokal atau komunitas di sana. Ketika kita tidak bisa mencapai lokasi karena suatu hal, karena itu di pedalaman, kita bisa memanfaatkan mereka sebagai sumber informan kita untuk mengambilkan visual, misalkan mereka akan membantu, dan kita akan menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan mereka di sana. Next. Next, Kak. Nah ya, untuk cerita-cerita tentang masyarakat adat dan keadilan iklim juga tidak selalu kita harus ke lokasi di pedalaman atau di hutan atau di mana. Bahkan di atas panggung pun kita bisa mengangkat cerita itu dengan bentuk-bentuk yang satir. Misalkan ini salah satunya yang di acara di Taman Budaya Jambi itu adalah cerita-cerita tentang masyarakat adat yang diangkat di atas panggung lewat performance kesenian. Itu bisa menjadi bentuk-bentuk untuk menyuarakan. Next, Kak. Ya, jangan lupa untuk mengumpulkan data ketika kita ingin mengangkat sebuah cerita agar ini diperlengkapi dari sisi infografis, kelengkapan datanya agar menjadi lebih kuat. Berikutnya. Jangan lupa juga setelah artikel terbit, pastikan bahwa tulisan kita itu disebarkan dan dibaca dan berdampak. Ini adalah hasil-hasil reportase yang kemudian dipamerkan dan didiskusikan di salah satunya yang terbaru di ITB kemarin, pekan lalu. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih Kak Irma. Wah, nih emang adalah kalau ngomongin masyarakat adat, konservasi, hutan dan seterusnya, Kak Irma udah paling mantap, surantap.
top Marco top sip Marco sip ya. Oke, saya memberi ringkasan sedikit ya yang tadi disampaikan oleh Irma Tambunan. Pertama bahwa ini sebagian isinya ini nampar-nampar wartawan jurnalis-jurnalis Jawa kayaknya ya. Entah disengaja entah tidak gitu. Tapi saya merasa sebagian ditabok sedikit-sedikit ya kanan kiri. Tadi Irma mengatakan di awal ya, kalau nggak kejadian di Jakarta, Jabodetabek atau paling besar Jawa atau di Bali, itu kasusnya nggak akan naik kemana-mana. Kasus apa aja, termasuk kasus-kasus menyangkut masyarakat adat jadi korban berbagai situasi-situasi yang buruk gitu ya. Apakah banjir, apakah longsor, apapun. Ini kayak jurnalisme epicentrum gitu. Kalau epicentrumnya nggak deket-deket ke istana sekitar berapa kilo gitu, istana negara gitu, istana presiden, nanti nggak muncul beritanya. Kemudian bagaimana sebagai jurnalis memahami masyarakat adat itu yang sering kita tidak tahu adalah bahwa sebuah proses yang sangat luar biasa ya. Tadi Pak Imam cerita tentang bagaimana ya jangan diromantisasi karena posisi masyarakat adat sendiri, orang adat sendiri itu transformasinya sudah sangat sulit gitu ya. Mungkin mereka sudah kehilangan adatnya, mungkin sudah berubah. Nah, tadi Kak Irma menggarisbawahi juga bahwa gimana mau tetap sama adat gitu ya, menjalankan ritual dan seterusnya kalau alamnya udah rusak sekali. Kalau masyarakat adat kan alam itu adalah dirinya gitu ya. Jadi kalau alamnya rusak kan identitasnya kemudian sudah nggak ada gitu. Nah, saya ini yang salah satu yang mungkin nggak pernah terpikir oleh saya, mungkin nggak tahu ya teman-teman jurnalis yang lain gimana ya. Betapa besarnya kebingungan orang adat gitu ya, dituntut untuk begini tapi sudah tidak ada itu tuntutannya itu mau dijalankan dengan cara gimana. Juga isu yang menurut saya cukup penting dan sering kali terutama orang-orang seperti kita ya, jurnalis-jurnalis yang jauh dari titik-titik masyarakat adat yang sering mengglorifikasi proyek-proyek, program-program yang diniatkan sebagai upaya untuk mengatasi isu perubahan iklim. Misalnya proyek-proyek EBT ya, energi baru terbarukan seperti proyek geothermal misalnya. Tadi Kak Irma menyebut satu proyek di Flores, di Kerinci Jambi juga ada PLTA, di mana proyek untuk perubahan iklim tidak berarti proyek itu mengandung keadilan untuk perubahan iklim. Ini poin menurut saya penting banget diingatkan pada kita. Sisi-sisi liputan masyarakat adat yang humanis gitu ya, bagus sekali ya Kak Irma. Saya baru tahu dan berterima kasih mendengar ini. Katanya kalau mau membangun, mau bikin liputan dengan masyarakat adat ya tentu saja prosesnya kita harus membangun kepercayaan adat, membangun kepercayaan dari mereka gitu ya. Salah satunya kepercayaan soal dewa gajah, dewa beruang. Saya pikir ini mungkin sebuah kesamaan yang mungkin antar masyarakat adat punya kepercayaan yang sama ya. Kalau di Jawa kan kita dengar ya kalau orang kalau menyebut harimau ya macan di hutan-hutan di Jawa kan nggak boleh disebut ada harimau ada macan gitu ya, orang menyebutnya kiyaine gitu, sosok yang dituakan dan sangat dihormati, jadi nggak boleh menyebut begitu saja tapi kiyaine ini sama mungkin ya levelnya kayak dewa gajah dewa beruang. Dan yang paling akhir tadi pesan Kak Irma penting banget ya, kalau bukan jurnalis yang menyambungkan suara-suara yang nggak kedengeran dari komunitas adat ini siapa? Jadi tugas kita lah kira-kira gitu. Ibu dan Bapak, teman-teman, terima kasih masih bersama dengan sesi webinar kali ini bicara tentang keadilan iklim dari dan untuk persepsi masyarakat adat. Kita sudah dengar dari Pak Imam, kita sudah dengar dari Kak Irma. Sayangnya yang kita tunggu-tunggu Pak Yoyo dari Cipta Gelar, Kasepuan Cipta Gelar ini tidak bisa dihubungi ya. Kita mudah-mudahan bukan karena persoalan kepercayaan yang tadi dibilang sama Kak Irma ya, tapi kelihatannya ada persoalan lain ya, mungkin entah teknik entah apa yang nanti mudah-mudahan kita bisa segera dapat konfirmasinya. Karena itu saya ingin mengundang teman-teman yang punya pengalaman bersinggungan dengan masyarakat adat, apakah meliput, apakah bekerja sama, apakah riset. Saya mengundang teman-teman untuk ikut sharing di sini ya, angkat tangannya aja, raise hand untuk saya kasih kesempatan untuk bicara. Tapi sementara itu sudah ada banyak pertanyaan ya. Ada dari Dina, ada dari Nabila, ada dari II, nggak tahu Ibu atau Bapak ini, II, kemudian ada dari Ketua Anas, ada dari Bang Beni Manopo.
Kita mulai dari Nabila dulu ya, soalnya tadi yang paling awal. Dari Nabila untuk Pak Imam Mardianto. Pertanyaannya, sebentar ya. Bagaimana langkah ditekankan ke depan, baik dari sisi pemerintah pusat, masyarakat adat, untuk kontribusi dalam proses kebijakan publik yang berdampak pada lingkungan adat. Proyek strategis nasional kan banyak tuh di wilayah adat. Kenapa sulit bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dalam posisi masyarakat ini dalam penentuan kebijakan publik? Terima kasih Pak Imam, silakan Bapak. Oke, makasih Bu Dewi. Wah, ini pertanyaan besar. Eh, Kalau untuk yang pertama mengenai concern bagaimana supaya pemerintah pusat dan masyarakat adat bisa berkontribusi dalam proses kebijakan publik, ya kayak tadi Bu Irma udah angkat ya, RUU masyarakat adat kan udah macet 7 tahun ya. Jadi itu sebenarnya titik awal dari kerangka aturan yang mungkin akan bisa memayungi hal-hal yang menjadi permasalahan yang udah kita bicarakan tadi. Itu satu hal. Kedua, sebetulnya kalaupun itu belum disahkan, kenyataan kondisi hari ini memang kebetulan saya lagi bikin brief policy bersama Badan Registrasi Wilayah Adat, yang sejauh ini kita melihat yang terjadi memang ada banyak kontradiksi-kontradiksi di peraturan sebetulnya, dan belum lengkapnya peraturan-peraturan itu yang bermuara pada belum kuatnya posisi suara masyarakat adat sendiri di dalam proses-proses kebijakan publik. Dan macam-macam ya, saya pikir teman-teman di sini pasti sudah banyak yang familiar dengan peraturan-peraturannya ya. Ada Permen 34 mengenai kearifan lokal di KLHK, ada Permendagri mengenai rekognisi masyarakat hukum adat, sekarang lagi mau dirancang RPP, Rancangan Peraturan Presiden mengenai hak berkebudayaan dalam masyarakat adat. Tapi memang terjadi sering paradoks karena ada peraturan-peraturan lain juga yang memungkinkan terabaikannya hak-hak itu. Jadi yang terjadi existing condition itu seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Saya pikir sih jurnalis, CSO dan masyarakat CSO dan juga kampus sebetulnya bisa ya melanjutkan lagi sebetulnya dan memperkuat kembali advokasi bagi pemerintah untuk menangani persoalan kontradiksi dan paradoks peraturan itu. Jadi itu yang saya pikir perlu dikedepankan. Yang kedua, sebetulnya kalau mau balik lagi ke hal yang tadi dibicarakan, menempatkan masyarakat adat sebagai subjek aktif dan rekan pencipta pengetahuan yang setara, sebetulnya dari berbagai proses kebijakan nasional dan juga roadmap pembangunan dan lain-lain yang belum ada, yang paling kunci kalau memang mau melakukan dan melihat kesenjangan-kesenjangan peraturan itu adalah ketiadaan dan komitmen untuk proses yang disebut dengan FPIC gitu ya, persetujuan di awal tanpa paksaan. Itu mekanisme yang di NGO dan mungkin rekan-rekan jurnalis sudah familiar pasti, yang itu mensyaratkan keterlibatan penuh mereka di dalam apapun yang akan terjadi di sekitar mereka. Dalam hal ini biasanya ada entah itu proyek konservasi, penetapan kawasan lindung, pembangunan, transmigrasi dan lain-lain. Nah, itu yang sebetulnya paling kritikal karena itu betul-betul akhirnya tidak memberikan ruang yang bisa membuka suara mereka dan perspektif mereka gitu ya. Jadi aku pikir itu. Nah, berhubung kondisi masyarakat dalam kacamata cukup sulit untuk dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan publik. Untuk yang kedua, saya pikir berkenangan proyek strategis nasional, saya pikir teman-teman NGO dan gerakan sudah banyak ya yang udah menyuarakan, dan perlu diperhatikan sekarang yang menjadi challenging itu adalah pemerintahan pusat. Kan yang terjadi sekarang adalah resentralisasi ya. Maksudnya apa sih, kalau kebijakan-kebijakan proyek strategis nasional itu bersumber pada tujuan-tujuan dan agenda-agenda yang betul-betul didasari sepenuhnya oleh pemerintah, memang juga agak sulit. Kenapa ya? Karena ya mereka menjalankan apa yang tadi saya sebutkan ya, dalam peraturan-peraturan yang masih memberikan mereka ruang untuk tidak menyuarakan masyarakat adat.
apakah ada ruang lainnya dari segi kebijakan? Setahu saya dari teman-teman di gerakan dalam hal hak masyarakat adat juga tengah merespon uji material kalau nggak salah ya untuk undang-undang KSDAE ya, konservasi sumber daya alam yang bisa kemudian eh, membawa isu-isu serupa juga gitu. Jadi inisiatif-inisiatifnya, langkah yang dilakukan aku pikir sih sesimpel ya penguatan kembali berkolaborasi CSO, jurnalis dan kampus tentunya untuk mengawal dan memperkuat itu. Memang agak sedikit normatif tapi setidaknya itu yang paling saya bayangkan. Mungkin itu dulu Bu Dewi. Sorry kalau kepanjangan. Porsi Baik, terima waktunya. kasih Pak Imam. Kelihatannya sudah menjawab beberapa pertanyaan sekaligus ya. Mhm. Dari Kak Nabila, dari Dina, kemudian Pak Nurfianto, barangkali sudah dijawab juga. Ini berikutnya untuk Kak Irma dan Pak Imam. Tadi Pak Imam menyebut jangan diromantisasi gitu ya. Yang dimaksud dengan romantisasi liputan masyarakat adat seperti apa sih, pertanyaan Dina? Dan kalau untuk Kak Irma barangkali gini, Kak Irma apakah Kak Irma bisa mendeteksi gitu ya, banyak liputan-liputannya model seperti apa, dan apakah Kak Irma melihat itu sebagai salah satu tendensi dalam liputan jurnalis umumnya ya terhadap masyarakat adat? Barangkali ada perbedaan antara jurnalis yang liputnya di tempat-tempat langsung bersinggungan dengan masyarakat adat kayak suku Wanak Dalam atau orang Rimba untuk Kak Irma di Jambi, dengan kami yang di Jakarta ya, kilometernya aja ribuan gitu. Sama Pak Imam dulu, singkat barangkali soal yang dimaksud Ya, romantisasi itu tadi. Silakan Pak. ya. Mungkin sekaligus nyambung juga, diskusi juga ya. Mungkin sedikit klarifikasi juga tadi. Ya saya sebetulnya tidak mengabaikan bahwa memang banyak kasus yang bisa diangkat oleh teman-teman jurnalis dan juga disiplin ilmu antropologi yang menunjukkan bahwa kearifan lokal itu resilient ya, masih memiliki kekuatan gitu ya dalam rangka perlindungan lingkungan dan lain-lain. Itu menurut saya setuju itu ada dan perlu tetap diharus utamakan. Tapi kita juga harus memperhatikan eh, kasus-kasus di mana masyarakat adat mungkin tengah mengalami krisis pengetahuan dan kultural juga sebagai akibat peminggiran. Dan porsi itu sebetulnya penting untuk dilihat tidak dengan kerangka yang melihat kearifan lokal sebagai sesuatu yang memang terus-menerus muncul, tapi bisa jadi secara kreatif dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menghadapi pressure itu. Jadi semisalnya Sasi, saya baru balik dari Tambrau, teman-teman saya yang riset di Maluku juga lagi mendalami itu ya, di beberapa tempat memang itu adalah reka cipta dan proses kreatif menciptakan aturan kultural yang belum tentu berlanjut dari masa lalu karena sebelumnya bisa jadi tidak ada. Nah, kalau kita keliput ke lapangan melihat Sasi sebagai sesuatu yang berjalan dari masa lalu dan selalu tidak mungkin melahirkan konflik, itu juga harus hati-hati. Kenapa? Karena dalam konteks di wilayah-wilayah yang saya temuin itu bisa memicu konflik. Kayak misalnya beberapa teman-teman NGO di wilayah Tambrau memperkenalkan Sasi, jadi direplikasi. Kemudian klaim atas tempat karena itu ada migran biak, ada orang asli. Itu nggak sesimpel itu karena seringkali apa yang disebut dengan praktik-praktik lokal juga hasil konsekuensi dari proses belajar dan beradaptasi dengan berdiri bersama realitas-realitas yang baru. Nah, maksud saya sih itu porsi itu juga perlu kita lihat dan bukan berarti mengabaikan dan tidak melihat bahwa kearifan lokal itu sesuatu yang tidak penting, tapi pada intinya kita harus melihat bahwa kearifan lokal itu merupakan sesuatu yang terus-menerus transformatif dan untuk praktek-praktek baru, dan itu juga harus diperhatikan untuk hal-hal yang kemudian aspek-aspek kebingungan dan krisis-krisis yang terjadi juga tetap harus juga bisa kita dalami. Aku pikir sih itu Bu Dewi sementara. Baik, Mudah-mudahan cukup baik menjelaskan Pak. pertanyaan yang Ya, saya siap. terima kasih Pak. Kak Irma, soal romantisasi liputan masyarakat adat, silakan Kak. Ya, baik Kak. Tadi soal itu juga ya, soal geografis ya Kak. Kenapa yang bencana-bencana yang di dekat ibu kota itu selalu menjadi lebih trending dan viral dibandingkan yang di pedalaman, yaitu tidak lain karena memang masalah geografis, jumlah pembaca dan penonton akan lebih banyak di daerah-daerah yang populasi padat. Tetapi ya, siapa juga yang peduli misalkan ada banjir di Aceh Barat gitu. Aceh Barat jauh banget gitu kan, nggak ada dalam bayangan mereka, sehingga itu memang seringkali menjadi
keluar dari pusat-pusat perhatian. Karena itulah makanya peran media itu untuk terus mengangkat dan menggaungkan bahwa di berbagai daerah itu sebenarnya ancamannya ada, tidak hanya di pusat-pusat ibu kota atau di pusat-pusat keramaian itu, Kak. Terus tadi soal romantisme ya. Ya ini eh, memang benar banget ya, sekarang ini kan upaya-upaya untuk mereplikasi budaya itu kan tradisi-tradisi merawat alam itu udah semakin gencar ya. Bahkan pemerintah dari kementerian juga beberapa tahun terakhir menggelar kenduri Suwarna Bumi yang harapannya untuk bisa menghidupkan kembali budaya-budaya akuatik gitu. Jadi masyarakat punya tradisi menjaga, melestarikan perairannya, dan itu coba dihidupkan kembali. Tetapi ketika itu berjalan memang menjadi tidak mudah karena itu kemudian berupa atraksi yang hadir di atas panggung dan itu seringkali meleset dari bagaimana tradisi aslinya. Dan di sisi lain komunitas-komunitas adat sendiri seringkali ketika mereka menjalankan tradisi, mereka juga tidak menginginkan orang luar untuk bisa hadir karena kehadiran orang luar itu dianggap sebagai pembawa penyakit atau mengganggu jalannya ritual. Jadi itu memang sesuatu yang mereka jaga sebagai sesuatu yang sakral. Nah, eh, tetapi memang eh, perubahan lingkungan itu akan selalu terkait dengan upaya berjalannya sebuah eh, tradisi, karena di komunitas suku Batin 9 misalnya mereka punya ritual memohon hujan, Momonamo, itu untuk menghadirkan roh-roh untuk menjaga perairan mereka agar ikannya melimpah. Tetapi dalam kondisi sungai yang tercemar, itu mereka juga percaya bahwa roh-roh itu tidak akan hadir untuk memberi restu, dan otomatis mereka punya ketakutan sumber-sumber ikan yang ada di sungai itu tidak sebanyak yang dulu lagi, seperti itu, Kak. Baik. Ya, terima kasih. Ya, apa boleh buat ya, Kak Irma ya. Pokoknya kalau nggak Jabodetabek itu kayaknya nggak masuk wilayah Indonesia gitu. Ini ini tantangan dari masa ke masa ya. Terima kasih Kak Irma. Yang lain banyak pertanyaan juga. Ada Pak Muhammad Slamet Yahya, ini pertanyaannya kayaknya antropologis sekali nih. Kebijakan berbasis adat bisa dianggap sebagai bentuk dekolonisasi pengetahuan dalam tata kelola publik gitu. Apakah kebijakan berlandaskan nilai adat bisa menjadi model baru pembangunan berkelanjutan yang diakui di tingkat nasional dan global? Tadi prosesnya disampaikan oleh Pak Imam agak panjang lebar ya, dan kayaknya eh, masih jauh gitu kelihatannya. Tapi Pak Imam, enggak Pak Imam? Oke, makasih Bu Dewi. Ya, pertanyaan Pak Slamet ini penting ya, karena menurut saya bagaimana memastikan bahwa proses-proses kebijakan itu ditopang oleh sumber-sumber eh, ilmiah yang bisa menangkap gitu ya keragaman dan ke ke kekhasan dari masyarakat adat di berbagai tempat. Nah, itu sesuatu yang saya pikir bisa bisa apa sih? Kalau pertanyaan apakah kebijakan berbasis adat bisa dianggap dekolonisasi? Ya, betul. Saya pikir itu tepat. Dan mungkin yang paling penting itu dalam konteks bagaimana kebijakan berbasis adat itu bisa menjadi dekolonisasi pengetahuan adalah pentingnya juga bagi para akademisi, ini jadi ada peran akademisi ya untuk mawas diri mengenai konsep, mengenai peristilahan, mengenai cara memandang yang ada di dalam naskah akademik, dalam naskah-naskah kebijakan yang bisa mengakomodasi kebijakan berbasis adat itu. Sedikit aja sebelum saya akhiri responnya, eh, pengertian dan definisi masyarakat hukum adat sendiri tidak pernah bisa dilepaskan dari definisi Van Vollenhoven, salah satu legal scholars di era kolonial, yang membuka ruang mengenai definisi-definisi masyarakat adat dan wilayah adat. Ada sekitar 12 sampai 19 kategori yang telah dia rumuskan di tahun 1930-an.
yang pada batas tertentu memang bisa mampu memperkuat kerangka-kerangka yang dibutuhkan dalam kebijakan berbasis adat dalam mekanisme tata kelola masyarakat adat dengan pemerintah. Tapi jangan lupa juga bahwa itu disusun dalam konteks kolonial, dalam konteks di masa itu mungkin kita juga harus peka melihat apakah ada limitasi-limitasi yang dihasilkan dari situ, dan coba memperhatikan juga apakah ada implikasi eksklusi yang muncul dalam perumusan itu. Karena kalau dalam kerangka itu memang masih berfokus pada masyarakat adat yang masih memiliki ikatan terhadap tempat yang kuat, yang ada batas delineasi yang jelas, mitos-mitos yang memiliki kejelasan mengenai delineasi wilayah yang itu dibutuhkan oleh Kementerian Kehutanan dan pemerintah. Nah, tapi apakah itu bisa mengakomodasi kelompok-kelompok nomadik, orang-orang yang berpindah, bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain? Nah, itulah challenge yang ternyata saya temukan ketika kita bicara mengenai masyarakat Punan di Kalimantan Utara. Jadi peraturannya belum tentu mengakomodasi itu. Nah, itu harus kita pikirkan ulang kan, maka definisi yang ada di era kolonial itu yang bisa jadi mengilhami kebijakan hari ini. Nah, untuk mendekolonisasi aku pikir kita harus menangkap keragaman itu dan melihat apakah ada limitasi di kebijakan kita sekarang sebagai upaya dekolonisasi. Aku pikir itu dulu, Bu Dewi. Baik, Pak Imam, terima kasih banyak. Ini karena Pak Yoyo, untuk alasan yang kita belum tahu sampai sekarang ya, tidak bisa kita kontak, tidak bisa kita hubungi. Jadi rencana slot untuk jam 9 sampai jam 11 itu bisa kita selesaikan lebih cepat. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, belum direspon. Jadi saya ingin memberikan pertanyaannya II kepada Kak Irma. II berafiliasi dengan perusahaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH di Kalimantan Tengah. Ingin minta pendapat, cukup complicated dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana tindakan dan pola yang tepat untuk menjawab kasus tentang kesejahteraan masyarakat dan pelestarian alam gitu ya. Oh, ini vis-a-vis gitu ya, berhadapan-hadapan gitu ya. Orang nambang di sungai, nanam sawit, berburu satwa untuk hidup. Kita juga perlu konservasi alam untuk hidup dan mengatasi krisis iklim. Nah, kira-kira pertemuannya tuh komprominya di titik mana sih? Kalau untuk Kak Irma gimana? Silakan Kak. Iya, Kak. Kalau aku sih sederhana aja, Kak. Kalau perusahaan itu dapat izin, maka biasanya dia akan diwajibkan untuk mengalokasikan lahan konservasi yang kalau di situ ada komunitas adatnya, maka itu untuk diberikan kepada komunitas adatnya pengalokasian lahan itu. Yang terjadi dan seringkali menimbulkan konflik adalah ketika misalkan nih sebuah perusahaan udah punya izin HGU atau HPH atau HTI. Lalu mereka benar-benar mengusir keberadaan komunitas adatnya itu. Jadi seolah-olah yang tadinya si komunitas adat sebagai penghuni di situ, memiliki pohon-pohon di situ, memanfaatkan buah-buahnya, tiba-tiba alat berat masuk dan mereka terusir begitu saja dan mereka jadi seperti alien gitu di tempat yang tadinya itu adalah rumah mereka. Kalau dari perusahaan dan pemerintah aware terhadap hal itu, mestinya sih di awal ketika ada alokasi lahan untuk korporasi, maka ada juga alokasi lahan untuk ruang hidup masyarakat adat yang ada di sekitar di situ itu agar mereka bisa hidup sama-sama nyaman gitu ya. Nah, ketika komunitas adat memanfaatkan misalkan tadi yang satwa ya selama ini kan mereka yang kita tahu juga memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan berburu babi ya untuk makan, karena mereka makannya makan babi gitu ya, misalkan yang orang rimba atau rusa atau kancil. Dan berapa sih jumlah komunitas adat dari sebuah hutan yang luasnya 100.000 hektar misalnya, itu paling kan juga maksimal 1.000 orang. Coba kalau misalkan kita pikir berapa yang akan mereka makan gitu untuk daging dan untuk umbi-umbian dan untuk tumbuh-tumbuhan lainnya, itu sebenarnya juga nggak banyak gitu. Nah, justru yang perlu dikhawatirkan lagi adalah perburuan untuk perdagangan satwanya ini yang sepertinya akan lebih yang sifatnya akan yang lebih masif. Oke, terima kasih Kak Irma. Mudah-mudahan menjawab ya tadi Kak II. Ada beberapa pertanyaan lagi. Bang Anas tadi pertanyaannya kayaknya sebagian sudah dijawab oleh Pak Imam. Ada pertanyaan lagi dari Dina, tapi karena beberapa pertanyaan Dina tadi sudah
respon, jadi saya akan mengalihkan ke pertanyaan lainnya. Sebelum nanti setelah ini kita akan beri kesempatan Kak Irma dan Pak Imam untuk memberi closing statement ya. Tapi dari Bang Beni di equatornews.com ini saya membaca pertanyaannya begini. Ini untuk Kak Irma kelihatannya ya. Mengungkapkan kasus kerusakan lingkungan dibutuhkan data dan fakta agar informasi yang disampaikan benar, terutama di wilayah masyarakat adat mungkin gitu ya, kira-kira dalam konteks diskusi kita ini. Nah, bagaimana agar dapat meliput di wilayah lokasi tambang yang diduga di backup oleh APH untuk menyuarakan kepentingan masyarakat adat? Mangga Kak Irma. Di backup oleh APH maksudnya asosiasi ini. Pengusaha hutan gitu kan? Iya, asosiasi pengusaha hutan ya. Iya, Saya kalau suka itu. kalau saya gini Kak, mungkin sederhana aja. Dari kasusnya apapun, saya akan selalu melihat keadilan iklimnya gitu ya, keadilan iklimnya. Lalu apakah di situ memang masyarakat yang menjadi korban atau tidak? Lalu baru dari situlah kita akan melakukan penelusuran. Jadi kita juga sebaiknya tidak langsung menerima begitu saja ketika ada LSM atau lembaga-lembaga yang mengirim rilis, kan pasti banyak banget tuh ya rilis, tetapi bagaimana kemudian kita bisa memilah ini apakah di sini memang ada ketidakadilan iklim pada masyarakat adat, atau ini sebenarnya adalah sebuah kepentingan yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu dengan atas nama masyarakat adat. Kalau yang terbaru itu yang kasus di Toba ini udah semakin panas ya, yang masyarakat menolak TPL itu, Toba Lestari. Udah kasusnya juga udah makin ruwet banget itu, dan sekarang udah mulai beredar juga. Ini jangan-jangan memang konflik yang sedang dijaga oleh para pemilik kepentingan tertentu, memelihara konflik agar ada terus dan proyek-proyeknya terus berjalan. Jadi ya memang kita perlu hati-hati betul untuk memastikan itu. Tetapi dalam hal pemberitaan mungkin kita bisa fokus concern pada faktor ketidakadilan iklimnya, Bang. Gitu. Jadi kita tidak meleset pada terlempar oleh statement A, B, kita jangan sampai dilempar-lempar oleh statement-statement yang seperti itu, oleh opini-opini. Oke. Terima kasih Bang Beni, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Kak Irma tadi dikoreksi oleh Bang Beni, APH itu maksudnya alat penegak hukum, bukan asosiasi pengusaha hutan. Ngaconya kelihatan banget ateknya ya, alias ateng so tahu. Oke, baik Ibu dan Bapak, pertanyaannya cukup banyak dan diskusi kita cukup ramai ya. Ini saya belajar banyak juga, mudah-mudahan Ibu dan Bapak menemukan manfaat juga dari sesi kita pagi ini. Sebelum closing statement dari Pak Imam dan Kak Irma, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung? Aku Mbak Langsung Dewi, open mic. satu lagi. Oke. Dina Oh, lagi. Dina nggak cukup ya. Pertanyaan udah 3 nggak cukup. Oke, lanjut nih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Karena ini terkait ya dengan follow up diskusi kita tadi mengenai romantisasi liputan jurnalistik akan masyarakat adat, dan juga tadi isu yang seringkali keluar adalah fokus liputan lingkungan yang Jakarta sentris atau Jawa sentris. Dan aku pikir tuh sangat penting ya untuk diangkat dan kemudian sebisa mungkin kita perbaiki. Namun dengan adanya kedua isu tersebut, itu membawa saya pada pertanyaan, apakah liputan masyarakat adat yang bertanggung jawab, yang eksploitatif itu, yang tidak eksploitatif itu hanya mungkin dilakukan oleh jurnalis yang berada di dekat komunitas masyarakat itu, dan yang sudah lama tinggal bersama mereka. Sepertinya itu adalah suatu hal yang sangat ideal gitu ya, seperti Irma yang memang sudah lama ya, mungkin belasan tahun gitu ya, sudah memiliki pengalaman tersebut. Namun bagaimana dengan jurnalis dari luar yang ingin meliput masyarakat adat? Karena seringkali kadang saya juga merasa seperti melakukan
parasut jurnalisme juga gitu. Ketika saya yang lahir dan tumbuh besar di Jakarta, kemudian tinggal di Sumatera Utara dengan budaya yang berbeda, lalu saya disuruh untuk meliput tentang adaptasi iklim di sebuah pulau di Ambon atau di Indonesia Timur gitu. Dan saya hanya punya waktu mungkin 2 minggu gitu. Nah itu bagaimana sih, saya nanya ke Kak Irma, apa sih yang bisa dipelajari gitu ya dari liputan Kak Irma selama selama ini, eee, untuk jurnalis-jurnalis yang punya sedikit pengalaman gitu ya, tapi ingin meliput tentang isu masyarakat adat ini, karena kayak tadi selama ini kita bilang, kalau nggak ada yang meliput siapa lagi gitu. Nah itu bagaimana tipsnya supaya tidak eksploitatif? Dan untuk Pak Imam, apa sebenarnya yang bisa dipelajari jurnalis dari para antropolog ya, yang mendekati, masyarakat adat ini yang mungkin hidup, bersama dan juga mempelajari, alam pikir mereka gitu ya. Apa yang, bisa kita perhatikan gitu. Karena, saya baru kemarin bicara dengan, jurnalis Australia yang dia menghabiskan waktu 12 bulan untuk reportase sebuah pulau kecil di Pasifik gitu ya, Ulithi Atoll. Nah, apakah memang kita harus menghabiskan waktu lama sekali gitu dan apakah, liputan yang cuman sebentar ini tidak memungkinkan gitu untuk menghasilkan, liputan yang, apa ya, sensitif gitu yang tidak eksploitatif. Gitu aja Mbak Dewi. Silakan Kak Irma, Pak Imam. Kak Irma dulu. Oke, baik Kak. Aduh, susah Didin. Di sini juga banyak teman-teman yang punya pengalaman meliput di komunitas-komunitas adat lain dan yang kita memang rata-rata kalau ke lapangan itu dibatasi oleh waktu ya. Dini aku juga termasuk salah satu yang itu. Cuma karena base cukup lama di Jambi jadinya komunikasinya masih terus jalan. Tetapi kalau aku inget dulu banget waktu awal-awal masuk ke orang rimba ya juga sangat-sangat butuh waktu untuk membuat mereka percaya gitu. Jadi, tapi bagaimana akhirnya mereka bisa percaya adalah yaitu di luar ada liputan atau tidak, tetap menjalin komunikasi dengan mereka untuk memastikan bahwa eh, pertemanan kita abadi gitu istilahnya ya lebay ya. Nah, pertemanannya abadi. Lalu yang pasti kalau memang waktunya terbatas, sebisa mungkin sih kita memang melengkapi data dulu atau menggali informasi sebanyak-banyaknya dulu dari orang-orang yang pernah ke lokasi atau yang pernah menjadi pendamping dari komunitas adat tersebut, lalu menambah referensi sekaya-kayanya, kira-kira apa aja sih yang menjadi larangan untuk kita kalau masuk ke dalam, sehingga saat kita masuk kita bisa meminimalisasi penolakan dari mereka. Kira-kira mungkin kayak gitu ya, Din ya. Oke. Pak Imam, mangga silakan Pak. Oke, pertanyaan dari Bu Dina tadi ya. Saya pikir dalam konteks tidak hanya sebetulnya concern mendapatkan suara dan perspektif dan kedalaman dari masyarakat adat itu menjadi suatu hal yang jadi bicara mengenai soal waktu, soal kepekaan dan lain-lain itu bukan hanya di para jurnalis, karena di dalam ilmu sosial sendiri orang juga merasa mana bisa nih etnografi 1 tahun dulu gitu untuk bisa dapat kedalamannya. Tapi sekarang sih kalau saya pikir yang paling penting bukan pada soal waktu dan kedalaman ya dalam memperoleh ragam informasi dan kisah gitu yang bisa didapat sebagai awal mula lead sebuah artikel atau argumen kalau di bahasa artikel ilmiah dari sebuah artikel. Itu yang paling penting saya pikir sih perspektif. Mau bagaimanapun tahapan-tahapannya, kalau kemudian proses pendalaman dan engagement dengan banyak orang dalam upaya sains jurnalis, saya pikir sih saya dalam konteks tadi isu romantisasi dan lain-lain itu sebenarnya kalau di antropologi itu kan saya berharap sekali bahwa yang digunakan itu kan adalah perspektif yang melihat bahwa sebenarnya ada di slide saya tadi ya, mengapresiasi
keragaman gitu. Itu key perspektif kunci dari antropologi, termasuk di dalamnya dalam menangkap isu-isu yang tadi saya sebutkan kalau bicara mengenai bagaimana masyarakat adat berhadapan dengan dunia yang berubah, dengan kendala-kendala yang dialaminya, dengan krisis yang dihadapinya. Kalau kita ke lapangan berorientasi mencari pola dari kearifan lokalnya, yang akan kita dapatkan itu, tapi kita tidak mendapatkan ragam respon yang biasanya itu pintu masuk dalam memahami sebetulnya kisah-kisah dilema mereka, transformasi yang mereka alami, pandangan mereka mengenai perubahan, yang itu biasanya kalau di antropologi di awal mulai dengan menggali ragam tafsir dan perspektif yang ada di tingkat masyarakat adat itu sendiri. Ya, saya cuman bisa di situ, memang itu satu ini sendiri sih, saya tahu nggak bakal segampang itu pasti membayangkan itu dioperasionalkan buat teman-teman jurnalis. Tapi pada intinya sih, misalnya kita menulis mengenai itu, kalau kita bisa menangkap betapa ragamnya respon itu, dan di tengah keragaman itu ada dilema-dilema, ada hal-hal yang menjadi lesson learned satu komunitas, itu pasti akan bisa menangkap model bisa menangkap perspektif dan suara masyarakat adat itu sendiri, dan menjelaskannya tanpa terkesan terlalu membakukan gitu ya, apa perspektif mereka. Saya pikir itu dulu, Bu Dewi. Baik. Pak Imam dan Kak Irma, terima kasih banyak. Itu tadi pernyataan sekaligus kita pakai sebagai closing statement ya. Banyak sekali isu-isu menarik yang muncul pagi ini. Mulai dari stop romantisasi liputan masyarakat adat, sampai bagaimana jurnalis bisa punya peran lebih banyak untuk isu ini dan isu-isu lain, upaya menciptakan keadilan iklim bagi semuanya. Terima kasih juga yang sudah bergabung semuanya, terutama yang sudah mengajukan pertanyaan. Ada Nabila, Dina, Ii, Melvinas, Bang Beni, Pak Nurfianto, Pak Slamet Yahya. Terima kasih banyak ya Pak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pertanyaannya cukup dijawab. Jangan lupa bulan depan kita punya sesi prakop ya. Jadi apa sih yang kira-kira bisa terjadi di arena Conference of Parties COP yang ada di Brazil itu? Apa yang bisa kita harapkan dari Indonesia? Bagaimana kita memahami perundingan-perundingannya? Apa yang disebut sebagai diplomasi iklim itu apa sih gitu? Nah, kita berencana menyelenggarakan sesi berikutnya awal bulan depan, di bulan November. Kalau Anda ingin ikut hadir dalam sesi tersebut, tuliskan nama dan alamat email di kolom chat ya. Nanti kami pastikan akan dapat undangannya. Pak Iman, Kak Irma, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mohon maaf Ibu dan Bapak, Pak Yoyo ternyata berhalangan untuk hadir, jadi kita nggak dapat ceritanya dari gelar Kasepuhan. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dan banyaknya pengetahuan baru yang kita dapat pagi ini. Saya Dewi Safitri mengucapkan terima kasih juga sudah diberi kehormatan untuk menjadi moderator dalam acara ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat menghabiskan akhir pekan bersama orang-orang tercinta.